Halo, Assalamualaikum Moms, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi di channel aku di Mimo. Di video kali ini Moms, aku mau sharing pengalaman gimana sih cara aku menstimulasi anak usia 2 tahun untuk menambah kosakatanya dalam berbicara ya Moms ya. Karena kebetulan memang anak aku itu jujur ya agak lambat dalam berbicara ya Moms ya. Jadi untuk nambah kosakatanya dia waktu ngomong itu susah banget dan perjalanannya panjang, prosesnya panjang. Jadi ada beberapa tools di sini atau media yang memang alhamdulillah membantu banget untuk anak aku tuh menambah kosakata, dan ini sangat mudah dipraktekkan di rumah ya Moms ya. Oke, langsung aja Moms ya, simak video aku. Oke Moms, yang aku butuhkan pertama kali, yang aku beli pertama kali Moms ya, ini adalah buku Moms. Nah, ini buku, kenapa buku? Karena buku itu untuk menambah daya imajinasi anak ya. Ini aku pakai dari Halo Balita, penerbitnya Mizan. Aku tidak di endorse, di sini aku beli sendiri ya Moms ya. Ini itu, kenapa aku pilih Halo Balita? Sebenarnya buku yang lain juga banyak, cuman tips dari aku ya Moms, kalau misalkan Moms mau membelikan anak buku cerita, carilah buku-buku yang relate dengan aktivitas sehari-hari. Ini kan kayak misalkan ini di rumah, lalu ini di perjalanan, di mobil, terus ini di sekolah, kayak gitu ya Moms ya. Nah, jadi cerita-cerita yang memudahkan anak yang ya sehari-hari aja lah, nggak usah yang muluk-muluk dulu ya. Apalagi untuk anak di bawah 2 tahun, kalau aku sih untuk mempermudah, jadi yang sehari-hari aja, yang mudah untuk dicerna untuk anak ya, jalur ceritanya seperti itu. Ini yang pertama, buku ya Moms ya. Lalu yang kedua tetap buku Moms. Nah, bedanya apa sih dengan yang ini? Yang ini tuh adalah ada jalur ada ceritanya gitu ya kalau yang ini. Nah, kalau yang ini untuk khusus istilahnya untuk lebih memantapkan gitu ya, penambahan kosakata terhadap penyebutan benda-benda yang ada di rumah kita Moms ya. Ini aku highly recommended untuk beli ini Moms. Ini memang aku nggak di endorse, tapi ini buku oke banget ya. Menurut pengalaman aku ini sangat cepat ya menambah kosakata untuk anak aku. Jadi bukunya itu seperti apa? Buku ini tuh sebenarnya buku yang simple tapi lengkap banget. Ini tuh kayak kayak benda di rumah gitu ya. Nih, benda-benda yang sering kita temui di rumah tuh, atau makanan. Terus nih tuh benda-benda yang sering kita temukan di rumah. Ini sangat lengkap karena kebetulan anak aku tuh suka dengan kendaraan, maka di sini juga ada ini ya tentang kendaraan nih. Aku sering ngajari anakku setiap hari untuk tahu ini kendaraannya apa namanya. Dan memang pertama kali ketika dibacakan buku ini tuh nggak langsung bisa ngomong ya Moms. Jangan berharap langsung bisa ngomong, enggak. Pertama anak aku tuh cuman bisa nunjuk doang. Pesawat mana dek? Pesawat, cuma nunjuk ini. Helikopter mana? Ini. Sepeda mana tuh? Ini. Jadi cuma nunjuk aja dulu ya. Tapi gak apa-apa, karena itu semua sebuah proses yang harus kita hargai ya Moms ya. Jangan langsung dituntut anak itu langsung bisa ngomong. Kamu nggak bisa ngomong ya, kayak gitu. Jangan dulu ya. Karena semua itu ada prosesnya. Kalau kita rajin untuk menstimulasi anak, rajin membacakan buku, itu insya Allah nanti kedepannya bakal lebih mudah. Walaupun memang anak belum 100% langsung bisa ngomong cepet gitu ya, cuman adalah perubahan ketika aku sudah membacakan buku-buku ini ya, gitu ya Moms ya. Nah, pertama nunjuk dulu, lalu kemudian setelah menunjuk ternyata anak aku tuh bisa menyebutkan kata terakhirnya nih. Misalkan dia suka ini ya baca kereta gitu ya. Sebentar aku carikan. Pokoknya tentang kendaraan. Nah, dia bisa tahu ini kereta. Dia bilang eta. Dia udah bisa tahu. Selain nunjuk, dia juga sudah mulai mulai melafalkan sebuah kata walaupun akhiran gitu ya. Tapi itu sebuah proses ya teman-teman. Tetap namanya belajar gak bisa langsung. Dan alhamdulillah ini buku sangat-sangat membantu.
Kalau misalkan Mams bingung mau cari bukunya di mana, nanti insya Allah nanti bakal aku kasih link-linknya, link pembelian atau check outnya itu nanti di bawah sini ya Mams ya. Ini buku yang ini sudah 1 tahun, udah 1 tahun nih aku beli, dan emang bagus banget ya, bagus banget ini bukunya sampai udah sampai kayak gini. Setengah tahun yang lalu ding, nih kayak gini ya Mams ya. Ini dan dia itu bukan animasi Mams, dia itu benda-bendanya juga real gitu ya, real yang sering kita temukan tuh. Jadi anak itu nggak bingung, karena kadang kalau misalkan pilih yang kartun ya bisa itu untuk menambah daya imajinasi, cuman untuk memantapkan kosakata biar dia nggak bingung, memang harus wajib dibelikan foto-foto buku-buku yang fotonya real gitu ya, yang visualnya tuh real. Nih kucing aja real nih ya, bukan kartun ya. Oke, next, selain buku-buku 2 buku tadi, aku juga pakai ini ya Mams ya. Nih media dari ini flashcard. Nah, aku beli flashcard yang pasti yang real ya, yang yang gambarnya itu bukan animasi. Gambarnya bukan animasi. Kenapa? Karena anak itu kadang-kadang suka main di luar, apa-apa itu ketemunya hewannya yang kayak gini nih. Misalnya ada semut tuh, real memang dia ya, bukan kartun gitu loh. Bukan kartun yang dia sering sehari-hari ketemu di lantai lah atau di tembok ada semut kayak gitu. Terus ada apa ya? Oh, ada kucing. Nah, ini kan real ya. Intinya gitu ya Mams ya, mau beli buku apapun, merek apapun, monggo, nggak apa-apa. Atau beli flashcard yang jenis apapun, monggo. Cuman tips aku 1, carilah yang kalau bisa yang gambarnya itu nyata. Gambarnya itu nyata, bukan animasi tuh. Ya. Nih, ada kuda laut, macam-macam ya. Flashcard ini sangat membantu dan biasanya aku bacakan waktu sore hari, waktu bermain atau mau tidur kayak gitu. Itu ya, yang ketiga flashcard. Dan yang keempat aku pakai poster. Poster itu biasanya aku ajarkan ke anak aku, gambar-gambar yang di poster itu aku tempel nih di kamar dan aku ajarkan ketika dia mau tidur ataupun bangun tidur kayak gitu. Tapi paling enak itu kalau misalkan dia mau tidur malam. Jadi sambil cerita-cerita, terus sambil dijelaskan ini apa dek kayak gitu, lalu diulangi lagi dan Mams kuncinya yang terakhir itu adalah sabar ya. Nggak bisa kita ajari seminggu langsung besok langsung bisa ngomong, no. Kalau pengalaman aku itu butuh waktu berbulan-bulan, butuh waktu yang agak lama untuk menstimulasi anak gitu ya, nggak bisa langsung instan. Jadi Mams walaupun kelihatannya mungkin anaknya kayak nggak ngerti apa-apa gitu ya, tapi kalau kita terus menstimulasi, insya Allah nanti kedepannya dia mau menirukan apa yang kita ucapkan. Walaupun sampai saat ini anak aku juga masih belum lancar 100%, cuman banyak sekali kemajuan-kemajuan yang udah aku dapatkan nih di anak aku setelah aku banyak menstimulasi dengan media-media yang aku sampaikan tadi ya Mams ya. Oke, segitu dulu Mams, semoga bisa bermanfaat video aku dan semoga anak-anak kita semua bisa tambah pintar ya Mams. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you Mams.